Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk memohon berkat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran kita bahasa Indonesia di kelas 4 hari ini, kita akan mempelajari materi tentang teks non-fiksi. Teks bacaan terdiri dari dua, yaitu 1. Fiksi, 2. non-fiksi. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan fiksi. Fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Sedangkan non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Teks non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Biasanya non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Dalam cerita non-fiksi, aspek yang dilihat yakni sebuah kejadian atau suatu momen penting dan menarik. Kemudian diangkat lagi dengan menonjolkan nilai-nilai penting di dalamnya. Cerita-cerita tersebut berkembang menjadi beberapa jenis. Fiksi ataupun non-fiksi, perbedaannya terletak pada fakta dalam sebuah karangan, imajinasi atau tidak, dan gaya bahasa yang digunakan. Pada cerita non-fiksi, penulis juga boleh menggunakan bahasa kiasan atau mendayu agar pembaca tidak bosan. Jenis non-fiksi. Non-fiksi memiliki beberapa jenis, namun secara garis besar non-fiksi terbagi menjadi dua. Berikut dua jenis non-fiksi, yaitu non-fiksi murni adalah berisi pengembangan yang berlandaskan data otentik. Sedangkan non-fiksi kreatif, sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar tulisan tersebut dapat menyentuh nalar atau pikiran pembaca, serta emosi pembaca dan mendapatkan gambaran yang lebih spesifik seperti novel, puisi, dan prosa. Namun, non-fiksi murni dan kreatif terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis karya sastra yang termasuk cerita non-fiksi, yakni karangan opini. Karangan opini adalah opini merupakan suatu pendapat seseorang yang dikarang berdasarkan isu yang sedang terjadi. Esai yang membahas seni atau sastra adalah karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain. Memo adalah karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat, kesan, dan tanggapan penulis atas peristiwa yang dialami dan tokoh yang berhubungan dengannya. Karangan jurnalisme eksposisi adalah suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Argumentasi adalah berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan secara logis, fungsional, dan tulisan-tulisan sejarah, ilmiah, ataupun ekonomi. Ciri-ciri non-fiksi. 1. Menggunakan bahasa denotatif atau makna sebenarnya. 2. Bahasa formal.
Dan yang terakhir, 3, disusun berdasarkan fakta yang ada. Contoh cerita non-fiksi di sini Pak Guru buat tentang pendidikan. Budaya membaca di Indonesia merupakan pekerjaan tersulit dan harus melalui jalan yang berliku untuk menempuhnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei bahwa minat baca masyarakat Indonesia baru 0,001%. Artinya, dalam 1000 masyarakat hanya ada 1 masyarakat yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca menandakan rendahnya budaya membaca pada masyarakat secara umum. Hal ini akan berakibat pada kurangnya daya saing disebabkan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang rendah, dan mengalami ketersaingan terhadap diri dan lingkungannya. Oleh sebab itu, tahun 2015 pemerintah memberlakukan aturan untuk para siswa, yaitu membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Di era sekarang, anak-anak lebih tertarik dengan Korea serta gadget mereka. Pembicaraan pernah membuktikan hal ini ketika beliau sedang mengajar di sebuah desa. Ketika ditanya apa itu Laos, mereka tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena minat baca yang rendah dan rasa ingin tahu yang kurang. Demikian penjelasan dari Pak Guru tentang teks non-fiksi. Tugas kamu di rumah dari buku cetak Bahasa Indonesia halaman 62 latihan 1, menjawab pertanyaan dari isi teks nomor 1 sampai 3 dikerjakan di buku catatan Bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih.